Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, para bapak, para ibu, marilah sebelum pengajian malam ini kita mulai, terlebih dahulu jangan lupa berniat untuk iktikaf terlebih dahulu dan niat ngaji untuk syiar agama Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, serta diberikannya ilmu yang bermanfaat sebagai penyempurna amal ibadah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, monggo dibuka halaman 132. Lanjutan kemarin, pengajian ke-60 menerangkan utamanya sholat baro'ah. Surat Ad-Duhan ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 1 sampai 4 surat Ad-Duhan itu kemarin kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di situ diterangkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah, maksudnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Walaupun ada sebagian ulama sesuai dengan judul kajian yang ke-60 ini tentang keutamaan sholat baro'ah, ada yang menafsirkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan kitab. Jadi yang dimaksud kitab di sini kitab amal. Kitab amal yang dituliskannya semua qadha qadar kita semuanya. Fi lailatin mubarakah, yaitu di malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah itu malam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga para ulama berbeda pendapat kalau hunya didomirkan kepada Al-Quran berarti jelas ini
Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan keberadaannya yakni di bulan Ramadan. Lailatul Qadar keberadaannya di bulan Ramadan. Dan itu setiap tahun. Makanya kita memburunya, kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar itu ya setiap tahunnya. Kalau itu diartikan domirnya ke amal atau buku amal manusia yang di Lauh Mahfud, maka yang dimaksud Lailatul Mubarakah itu nisfu Sya'ban. Jadi yang dimaksud itu adalah nisfu Sya'ban, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat buku catatan amal manusia setiap tahun itu ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau anak sekolah itu istilahnya rapotan itu, jadi rapotannya dibagikan. Jadi penilaian para guru itu dibagikan, itu kan semester pertama dan semester kedua terakhir. Nah kita juga begitu, ada pencatatan itu dicatat oleh malaikat Raqib Atid dan dilaporkan, diangkat, dihadapkan kepada Allah setiap tahunnya itu di malam nisfu Sya'ban. Itu sudah muktamad, sudah kuat secara ijtimaiyah, yaitu ijtima' para ulama, ya, malam nisfu Sya'ban. Sekalipun rapotan atau diangkatnya amal kita itu dalam satu minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Khamis, ya, hari Senin dan hari Khamis. Jadi Senin Kamis, makanya kenapa kita puasa Senin Kamis? Ya karena kalau Senin itu kelahiran Nabi, kalau Kamis itu diangkatnya amal kita. Makanya sama dengan umat Islam ini mengadakan sidang harian, itu sholat 5 waktu. Ada sidang mingguan, sholat Jumat. Ada sidang tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga ada sidang akbar seluruh dunia, haji. Nah itu kan, jadi umat Islam ini seharusnya sangat-sangat padu dan bersatu, karena selalu sidang-sidang terus, ada harian, ada mingguan, ada tahunan 2 kali, bahkan sidang akbar pada hajian itu, bahkan ditambah umroh itu ya hampir setiap hari itu ya, ada saja seluruh dunia. Makanya sama dengan pengangkatan catatan amal itu setiap Senin, Kamis. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa, baik itu Senin, Kamis maupun nisfu Sya'ban, karena momentumnya itu adalah diangkatnya amal kita di hadapan Allah, supaya kita ini dalam catatan, dalam pelaporan itu adalah husnul khotimah. Bukan sekedar hanya untuk diet lah, untuk pertanda kesalehan, atau sebagai wujud untuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi juga yang sangat penting ketika Rasulullah ditanya, kenapa panjenengan puasa di bulan Sya'ban itu kok selalu terus menerus ya Rasul? Jawaban Nabi, huwa syahrun turfa'ul amal, karena bulan Sya'ban itu diangkatnya amal manusia. Lah kita sebenarnya tidak menunggu tahunan, ya, setiap minggu kan 2 kali.
Kenapa Senin Kemis kita tidak melakukan ibadah dalam rangka untuk agar catatan kita itu penuh dengan kebaikan, kan begitu. Sama dengan malam Lailatul Qadar, selalu kan kita buru. Karena di situ turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya para malaikat yang didampingi malaikat Jibril. Lah, sedangkan malaikat turun kepada orang istiqomah itu tidak menunggu tahunan, hampir tiap hari. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, menyebutkan Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mau istiqomah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, istiqomah amal soleh dan ibadah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepada mereka. Malah kalau di surat Al-Qadar itu taknya cuma satu, tanazzalul malaikah, kan ngoten. Tapi kalau di ayat tentang istiqomah itu ada penambahan tak lagi, tatanazzalu. Kalau di ilmu nahwu itu menunjukkan bahwa penambahan huruf itu artinya jumlahnya lebih besar. Jadi kalau tanazzalu, malaikat turun, misalnya kalau hitungan jumlah lah 1000 misalnya. Kalau tatanazzalu itu lebih daripada 1000. Gitu. Jadi turunnya para malaikat kepada orang yang istiqomah itu sebenarnya setiap hari dan lebih besar. Cuma perbedaannya keutamaannya saja. Jadi kalau malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu memang membawa sebuah keistimewaan. Malam itu ibadah seseorang melebihi seperti ibadah daripada 1000 bulan. Kalau yang turun kepada orang yang istiqomah ya tidak membawa keistimewaan seperti itu, tetapi lebih penting lagi malaikat itu menyampaikan kepada orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu wa ubasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya jangan bersedih, jangan khawatir, wala tahzanu, juga jangan susah, karena engkau diberi kabar gembira oleh Allah, tempatmu adalah surga, kata malaikat. Berarti kan bukan hitung-hitungan pahala lagi, jaminan surga bagi orang yang istiqomah. Kalau masih hitung-hitungan surga kan belum tentu masuk surga. Kalau hitung-hitungan pahala loh ya. Karena masuk surganya kita ini bukan karena dari pahala, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dibuktikan. Hari ini kita datang ke sini, itu kan dari langkah kaki kita, kaki itu pemberian Allah. Karena sehat, kemudian bisa kita langkahkan di tempat ini. Tubuh kita sehat, lalu kita gerakkan ke tempat ini juga karena pemberian Allah. Karena sehat bisa datang ke sini. Saya menyampaikan pengajian ini pun juga karena ilmu Allah, sehingga saya bisa menyampaikan. Lalu hebatnya kita apa? Wong semuanya adalah rahmat Allah, nikmat Allah. Jadi nggak ada hebat di antara kita. Semua semata rahmat Allah. Makanya masuknya surga tidaknya kita ya karena rahmat, bukan karena hitung-hitungan pahala. Makanya orang istiqomah
jaminannya surga sudah. Sudah tidak hitung-hitungan pahala lagi sudah. Jadi kembali ke ayat ini, yaitu kalaulah dhamirnya ke kitab amal manusia itu adalah menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Tapi kalau dhamirnya ke Al-Qur'an, Lailatul Mubarakah itu menjelaskan tentang Lailatul tentang kalau Al-Qur'an menjelaskan tentang yaitu Lailatul Qadar. Langsung ke ayat 133 di mana bara'atum minallah wa rasulihi. Bara'atum minallah wa rasulihi. Ini surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Bara'atun bebas, lepas, minallahi dari Allah wa rasulihi dan Rasul Allah. Siapa yang lepas, siapa yang terbebas dari Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu sudah terputus dari rahmat Allah dan terputus dari syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang kafir itu terputus dari rahmat Allah dan terputus dari syafaat Nabi kita Muhammad, berarti terputus dari surga. Makanya di surat At-Taubah, di surat ini kita itu tidak dituntunkan untuk membaca bismillah, tapi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awud, memohon perlindungan akan kejahatan-kejahatan orang kafir, demikian pula setan, kan begitu. Sehingga di ayat ini langsung ta'awud, bukan bismillah. Sebab kalau bismillah itu kan menunjukkan mengerjakan sesuatu semata karena rahmat Allah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kalau ditafsir Ibnu Katsir abtadi'u. Jadi ada kalimat di awal abtadi'u. Saya memulai perbuatan ini dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan menyebut nama Allah. Tapi di Ibnu Katsir bismillah itu penafsirannya adalah saya memulai perbuatan ini dengan menyebut nama Allah. Ya artinya kita melakukan sesuatu itu ya semata karena Allah. Karena rahmat Allah. Bahkan ada yang mengartikan baknya itu berarti bukan dengan, tapi diartikan atas nama. Atas nama Allah saya berbuat. Berarti apa yang kita lakukan itu bukan perbuatan kita, adalah semata mengatasnamakan Allah, perintah Allah. Khalifatan fil ardi, karena kita ini sebagai khalifah yang diletakkan di muka bumi ini oleh Allah. Contohnya kalau misalnya saya disuruh Abah Jalil menyampaikan sambutan untuk penyerahan pernikahan putri beliau lah misalnya. Tentu saya akan menyampaikan itu, bahwa saya di sini atas nama Abah Jalil, kan begitu. Bukan kehendak saya, bukan sakarpe saya, tapi itu atas perintah Abah Jalil. Berarti kalau kita bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu, itu bukan karena kehendak kita, tapi karena memang semuanya kehendak Allah. Kita ngaji ini kehendak Allah, kita sholat kehendak Allah, makan minum tidur sekalipun adalah kehendak Allah. Makanya
Kalaulah orang itu mukmin, maka dia terbebas dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu adalah syarat untuk mendapat rahmat dan sekaligus syarat untuk mendapatkan syafaat. Sehingga orang mukmin itu kalau dapat rahmat dan syafaat, maka tentunya akan lepas dari neraka. Sebaliknya orang kafir, karena dia terbebas atau lepas dari rahmat Allah dan syafaat Nabi, maka jaminannya dia lepas dari surga. Ya karena nggak bisa masuk surga, gimana lah wong nggak dapat rahmat. Itu. Demikian pula nggak dapat syafaat. Paham nggih? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di malam itu, maksudnya di malam kalau memang rujukannya tadi apakah Lailatul Qadar atau nisfu Sya'ban, yufraqu kulli amrin hakim, yaitu dipisah-pisahkan tiap-tiap perkara yang berhikmah. Jadi diputuskan segala urusan manusia. Makanya kalau apakah itu malam Lailatul Qadar, apakah itu malam nisfu Sya'ban, ataukah setiap Senin Kemis, ya. Karena doa itu yang mustajabah, di samping ya bulan Ramadan keseluruhan, terlebih malam Lailatul Qadar, juga doa yang mustajabah itu malam nisfu Sya'ban, juga malam Jumat, hari Jumat itu keseluruhan Jumat, ya keseluruhan Jumat itu mustajabah. Lalu di hari Senin Kamis itu karena diangkatnya amal itu, kalau kita berdoa itu mustajabah. Lah, kullu amrin hakim, kita memohon segala urusan kita itu dimudahkan oleh Allah, ya, dipermudah oleh Allah. Apakah rezekinya, apakah usianya, apakah keluarganya, apakah ibadahnya, baik itu juga urusan akhiratnya, ya segalanya lah minta bahagia, ya, minta bahagia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Nah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dari Rasulullah Muhammad SAW. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha ta'ala yanzilu fi tilka laila ila sama'id dunya inda ghurubi syamsi fayaqulu hal min sa'ilin fa'tiyahu su'alahu wa hal mim mustaghfirin fa'ghfir lahu wa hal mim mustarziqin farzuqahu hatta yatlu'al fajru. Di dalam penelitian ahli hadis, hadis ini termasuk hadis yang sahih, ya, hadis sahih. Di mana apabila telah malam setengah Sya'ban, maksudnya tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka berdirilah kalian pada malam itu, maksudnya ya kerjakan sholat, ya kerjakan sholat, dan berpuasalah kalian di siang harinya, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Jadi Allah itu turun, walaupun tiap hari ya turun, tapi ada momentum yang utama. Contoh misalnya malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar, tapi kan juga turun kepada orang-orang yang istiqomah. Tidak semua orang bisa istiqomah.
Tapi kalau malam Lailatul Qadar kan semuanya orang bisa memburunya kan begitu. Sama dengan diangkatnya amal itu malam nisfu Sya'ban. Tapi ada mingguan diangkatnya amal Senin, Kemis. Nah Allah juga demikian, ada momentum yang sangat utama yaitu malam nisfu Sya'ban. Allah itu turun. Maksudnya rahmatnya yang diturunkan sebesar-besarnya yang berlimpah ruah. Walaupun tiap hari juga diturunkannya rahmat Allah itu di tengah malam. Makanya orang-orang yang mau mengerjakan sholat tahajud setiap harinya dia akan mendapat limpahan Allah. Tidak harus nunggu malam nisfu Sya'ban sebenarnya ya. Tapi nisfu Sya'ban itu sebagai acuan pokok. Sama dengan ini Idul Kurban. Idul Kurban itu bukan semata pertanda kesolehan, kesalehan orang kaya ya yang mampu. Tapi kurban itu juga persembahan kita. Ya, persembahan orang yang mengaku cinta kepada Allah, iman kepada Allah, lalu kita persembahkan sebagian kecil harta kita. Karena momentumnya Idul Kurban yang nggak boleh diganti yang lain, nggak boleh uang atau beli dagingnya tok aja nggak soro-soro, yang nggak boleh, nggak bisa. Karena itu sebuah persembahan yang memang sudah ditentukan. Kalau ingin sodako ya nanti setelah Idul Kurban silakan sodako uang, sodako daging, sodako pakaian terserah. Tapi untuk momentum Idul Adha itu momentum pokok yang nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya harus binatang ternak yang telah ditentukan itu. Karena itu persembahan pengganti agama-agama dulu, orang-orang kuno dulu, orang Mesir, Yunani, Arab. Kalau mempersembahkan kepada dewa-dewanya itu nyawa. Kan nyawa. Manusia dikorbankan, dibuat wadal, dibuat tumbal dulu itu. Makanya Allah memberikan tuntunan kepada orang Islam, walaupun ujiannya kepada Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya, kan diganti, ditarik oleh Allah berupa domba. Sehingga itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita tidak boleh melakukan sebuah persembahan dengan nyawa manusia, tapi harus dengan binatang, kan begitu. Makanya itba'nya kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengorbankan sebagian harta kita dengan menyembelih binatang ternak. Itu sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah. Nah, demikian pula dalam malam nisfu Sya'ban itu Allah menurunkan rahmatnya sebesar-besarnya. Walaupun sesungguhnya Allah turun itu ya setiap malam, ya. Setiap malam. Jadi turun menurunkan rahmatnya dan kalimatnya sama. Mulai tenggelamnya matahari sampai sebelum subuh. Apa kata Allah? Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu. Siapa yang meminta-minta, siapa yang memohon, berdoa kepadaku, maka akan aku ijabahi, aku terima permintaannya. Doa itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada doa istighosah, ada doa isti'anah. Kalau doa isti'anah itu sehari-hari kita berdoa itu. Kan biasanya gak sampai gedung gitu nih. Standar gitu ya. Kan begitu. Kalau istighosah itu doa di saat kita genting. Sangat genting, sangat membutuhkan benar-benar dijabahi oleh Allah, itu namanya istighosah. Misalnya coba kalau hari ini misalnya istri kita momentumnya itu hendak dioperasi, doanya kita itu sangat bersungguh-sungguh. Atau misalnya anak kita hendak ujian, kita ini bersungguh-sungguh. Atau misalnya kita
hendak dioperasi karena penyakit tertentu, doanya itu bersungguh-sungguh. Beda kalau doa isti'anah, sehabis sholat ya biasa-biasa saja, paling ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu, enggak gedu gitu. Nah, itu namanya isti'anah. Tapi kalau sangat begitu serius akan doanya, itu namanya istighosah. Kepingin anaknya sukses semuanya, soleh solihah semuanya, itu perlu istighosah. Gitu. Wahal mim mustaghfirin fa'ghfir lahu. Ayo siapa yang minta maaf, tak maafkan. Tak maafkan. Wahal mim mustarzikin farzukhu. Barang siapa yang minta rezeki, aku cukupi, aku berikan rezekinya. Hatta yatlu al-fajru. Allah menyampaikan seperti ini, woro-woro itu, nggak melalui malaikat, tapi Allah langsung. Itu maghrib hingga subuh. Kapan? Satu, setiap malam. Yang kedua, terutama momentum nisfu Sa'ban dan Lailatul Qadar. Lah orang kadang hanya memburu Lailatul Qadar dan nisfu Sa'bannya. Nah setiap harinya kemana? Kenapa tidak merespon woro-woronya Allah ini? Karena setiap malam Allah itu menyampaikan, ayo siapa yang minta, aku beri. Siapa yang meminta ampun, taubat, aku terima taubatnya dan aku ampuni dosanya. Ayo siapa yang minta rezeki, akan aku berikan kecukupan rezekinya. Nah itu terkadang kita sajalah yang kurang mendekat kepada Allah itu. Allah sudah begitu dekat dengan kita, tapi malah kita kadang menjauh dari Allah. Makanya perlunya kita ini menjadi raja lah sesekali. Maksudnya apa? Jangan selalu diperbudak oleh nafsu kita. Nafsu males, nafsu sing penggaweane seneng turu, nafsu sing aras-arasen, nafsu yang selalu punya keinginan-keinginan berbuat dosa maksiat dan begitu seterusnya. Sesekali kita menjadi raja, rajanya nafsu-nafsu ini, rajanya setan, supaya kita ini di atas, sehingga mampu dan bisa mengendalikan nafsu yang hendak ingin memperbudak kita. Nah, masa selalu menjadi budaknya nafsu, penggaweane turu wae. Penggaweane males gak gelem maca Quran, penggaweane gak gelem mutolaah kitab, penggaweane gak gelem zikir. Wis pokoke penggaweane senengane malas bermalas-malas terus. Nah, itu nafsu. Senengane enak-enak, happy-happy, nyantai, males, itu kan nafsu. Makanya mengapa orang kafir itu sampai kemudian istiqomah pada kekafirannya? Ya karena nafsunya. Mengapa orang-orang syirik itu selalu di atas kemusyrikannya? Karena nafsunya. Mengapa orang itu berbuat dosa kemudian enjoy dengan perbuatannya? Ya karena nafsunya. Makanya korban nanti itu mengajarkan kepada kita untuk pentingnya makanan yang diproses secara islami, kan disembelih secara islami itu. Kan walaupun berkorban tapi kalau nyembelihnya salah kan jadi haram. Itu artinya bahwa makanan itu merupakan sebuah bibit perbuatan. Artinya kalau apa yang dimakan halal, dari hasil yang halal, keluarnya pun akan menjadi halal. Perbuatannya akan baik dan mendatangkan malaikat bagi yang istiqomah tadi itu. Tapi kalau makanannya haram, dari hasil yang haram, maka keluarnya pun juga haram. Perbuatannya itu haram. Minimal lah, malas-malas tadi itu. Suka berbuat dosa dan maksiat. Dan yang datang itu bukan malaikat, setan. Kan begitu. Nah, Isa. Saya kira demikian, Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikannya kita oleh Allah ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.